Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sejenak marilah kita bersama-sama memanjatkan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wal inayah. Pada Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah melalui ibadah salat Jumat secara berjamaah yang akan kita laksanakan. Harapan kita senantiasa rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah yang akan kita laksanakan dan seluruh aktivitas amaliyah ibadah yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat masalama senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib senantiasa mengajak dan berwasiat kepada diri khatib khususnya, umumnya kepada para jamaah, marilah kita sekuat tenaga untuk meningkatkan kadar keimanan kita menjadi takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mampu menumbuhkan sebuah kesadaran untuk senantiasa sami'na wa ata'na, taat dan patuh melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu menumbuhkan sebuah kesadaran sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, disadari atau tidak, kita adalah merupakan makhluk yang paripurna, makhluk yang paling sempurna penciptaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu landasannya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi masih banyak umat manusia, masih banyak manusia yang tidak menyadari tugas dan kewajiban prinsip Allah menciptakan manusia itu sendiri. Padahal ayat ini sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan yang namanya dua makhluk, yaitu makhluk jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menghambakan diri,
untuk berbakti, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mencoba mensikapi hakikat daripada ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan ibadah, ternyata ibadah kita tidak memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit amalia ibadah yang sudah kita laksanakan mungkin di hadapan Allah tidak mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun mengingatkan kepada kita, apapun bentuk ibadahnya, apakah yang namanya sholat yang 5 waktu, rawatibnya, puasanya, zakatnya, menyenangkan saudaranya, atau bermuamalah, maka dilandasi semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 yang sering kita baca, yang terangkum dalam perjanjian kita pada saat kita melakukan ibadah sholat. Di dalam doa iftitah ada sebuah perjanjian kontrak iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi karena Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Mari kita kuatkan niat kita pada saat kita akan melakukan ibadah kebaikan, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus mencari ridho dan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita sudah berusaha maksimal melaksanakan segala bentuk perintah Allah, tetapi ternyata nanti di yaumil qiyamah ternyata ibadah kita sia-sia. Karena apa? Ada beberapa faktor yang akan mengakibatkan ibadah kita tidak mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan yang paling fundamental kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah sholat semata-mata inna sholati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bangga, kita jangan terlalu berkeyakinan bahwa sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat Al-Ma'un yang sering kita baca dan kita maklum, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ternyata ibadah salat yang 5 waktu yang merupakan kewajiban umat Islam pun di hadapan Allah, orang-orang yang ibadah salatnya pun akan memperoleh kecelakaan, akan Allah tempatkan di tempat yang paling hina, yaitu neraka wel. Siapakah mereka yang melaksanakan ibadah salatnya yang akan Allah jerumuskan kepada kehancuran, kepada sebuah neraka yang namanya neraka wel, yang namanya celaka? Allah ingatkan kepada kita, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah salatnya sahun, lalai terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap ilmu ibadahnya. Yang kedua, alladzina hum yura'un, ternyata ibadahnya, khususnya ibadah salat yang dilaksanakannya, yura'un, ingin memperoleh perhatian, ingin dilihat, secara singkatnya riya di hadapan manusia, ingin dikatakan dialah mungkin yang paling baik.
Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan mempercelaka di hadapan Allah di dalam menghubungkan dirinya melaksanakan ibadah sholat. Masih banyak kita bertentangan dengan wayamnaunal maun, tidak mau memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi jelas apapun bentuk ibadah kita, apakah yang merupakan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, mari dilandasi karena Allah, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin kalau kita beribadah apapun dilandasi karena Allah, dilandasi karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berjanji di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berjanji kepada mereka yang melaksanakan ibadahnya, apakah ibadah sholat, apakah ibadah yang lain, apakah ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, kalau karena mencari ridha Allah, Allah akan berikan yang namanya surga. Allah akan berikan yang namanya sebuah kenikmatan yang cukup membanggakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kurang lebih 14 hari ke depan, seluruh umat Islam akan membuktikan dirinya yang berkesempatan materi akan mengeluarkan yang namanya hewan kurban. Tetapi ingat, jangan sampai kurban tiap tahun, tetapi menghubungkan diri sesama manusia, menghubungkan diri kepada Allah dia tinggalkan. Padahal Allah pun ingatkan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah menganugerahkan berbagai macam nikmat yang banyak, hakikatnya nanti telaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, ada perintah Allah yang harus kita tunaikan, mau tidak mau, yaitu fasalli li rabbika, maka salatlah kamu, hubungkan dirimu secara horizontal, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li rabbika, salat kita mari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita laksanakan dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, insya Allah apapun yang kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan ingkar janji kepada kita. La yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji, baik kenikmatan surga di dunia maupun nanti hakikatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidi khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة